Selamat sore, Bu Novi. Kali ini saya akan membahas tentang exercise 12.2, 12.6, 12.7, dan 12.9 yang telah ditugaskan. Untuk pertama-tama, di sini ada exercise 12.2 yang mengatakan bahwa Teletext System pada tanggal 10 Desember menjual 7 unit komputer kepada perusahaan di Kolombia dengan harga 8.541.000 peso dengan spot rate 365 peso per dolar. Lalu di tanggal 12, Teletext System membeli komputer chip dari perusahaan Taiwan dengan harga 500.000 dolar Taiwan dengan spot rate saat itu 0,0391 dolar. Lalu lalu di soal yang A di sini terlihat bahwa diminta untuk membuat jurnal untuk transaksi di atas dengan asumsi perusahaan ini menggunakan periodic inventory system. Lalu jurnal yang harus kita catat pada tanggal 10 adalah mendebit account receivable foreign currency mengkredit sales dengan cara penghitungannya adalah dengan membagi 8.541.000 peso dengan rate-nya yaitu 365.000 peso sehingga menghasilkan 23.400 dolar US dollar. Lalu untuk tanggal 12 pada saat pembelian komputer kita tinggal dikalikan saja angka 500.000 Taiwan dolar dengan spot rate pada saat itu yaitu 0,0391 sehingga menghasilkan angka 19.550 dollars dengan akunnya itu mendebit inventory pada akun payables. Lalu pada Desember 31 di soal yang B diminta untuk melakukan adjustment terhadap penjualan maupun pembelian dalam currency luar negeri yang terjadi. Untuk yang pertama itu diketahui bahwa spot rate Colombia peso saat itu 0,0268 dan Taiwan dolarnya yaitu 0,351. Nah, untuk yang tanggal 31 ini pertama akan saya buat untuk yang perusahaan di Kolombia dulu, yaitu dengan cara membandingkan spot rate pada saat awal dengan spot rate pada saat akan diadakan adjustment. Spot rate pada saat awal itu 0,00274 dan spot rate pada saat adjustment yaitu 0,00268 dan mengalami penurunan. Nah, di sini kan transaksi yang terjadi adalah transaksi penjualan. Ketika transaksi penjualan terjadi dan spot rate menurun, maka account receivable yang didapatkan akan semakin berkurang sehingga berdampak pada transaction loss. Sehingga kita tinggal di jurnal saja dengan mendebit transaction loss pada account receivable foreign currency dengan penghitungan yaitu tinggal mengurangkan spot rate awal dengan spot rate dengan tanggal adjustment lalu dikalikan dengan total harga transaksi sehingga menghasilkan 512 dolar. Lalu untuk transaksi yang kedua yaitu pembelian. Pada saat pembelian ini langsung ditandingkan saja spot rate pada saat pembelian, tanggal pembelian dan spot rate pada saat adjustment. Spot rate pada adjustment disebutkan sebesar 0,0351. Sedangkan spot rate pada saat awal pembelian yaitu 0,0391. Spot rate tersebut mengalami curse rate-nya itu mengalami penurunan. Dan ketika terjadi transaksi pembelian dan harga nilai tukarnya berkurang, maka si perusahaan Teletext ini mengalami keuntungan akibat dari transaksi tersebut, sehingga dia mendapatkan exchange gain dengan jurnalnya itu mendebit account payable foreign currency, mengkredit exchange gain, lalu untuk penghitungan angkanya itu tinggal mengurangkan saja spot rate pada saat awal dengan spot rate adjustment dikalikan dengan harganya nilai transaksinya yaitu 500.000. Lalu untuk yang C itu adalah diminta untuk membuat jurnal pada saat pelunasan di tanggal Januari 10.
Nah, untuk jurnal pelunasan di Januari 10, pertama-tama untuk perusahaan yang di Kolombia, dia pada saat itu perusahaan teletext ini kan melakukan penjualan. Otomatis pada tanggal 10 Januari tersebut, perusahaan teletext ini akan mendapatkan cash berupa foreign currency sebesar harga angka spot rate pada saat dia pelunasan, yaitu 0,032 dikalikan dengan jumlah pesonya, yaitu 8.541.000, sehingga menghasilkan $27.331. Lalu dengan mengkredit account receivable sebesar dengan forward rate yang telah disetujui pada saat awal. Yaitu forward rate yang disetujui pada saat awal itu adalah 0,0 268. Nah, dengan angka forward rate 0,00268 tersebut dikalikan ke 8.541.000 peso sehingga menghasilkan angka 22.890. Nah, di sini terlihat bahwa cash yang didapatkan melebihi kontrak terhadap falas tersebut sehingga transaksi tersebut menghasilkan gain, sehingga langsung dicatatkan saja gainnya dengan cara mengurangkan jumlah total uang yang didapatkan dengan kontrak awal. Sehingga gain yang didapat adalah $4.441. Lalu untuk pelunasan yang terakhir dari pelunasan kepada perusahaan Taiwan, yaitu account payable dengan mendebet account payable foreign currency seharga dengan forward rate yang seharga dengan spot rate pada saat terakhir, yaitu 0,0351 dikalikan dengan 500.000, sehingga hasilnya itu mendapatkan angka 17.550. Lalu untuk menghitung total uang yang dikeluarkan, kita tinggal mengkalikan saja spot rate pada saat hari itu dikalikan dengan total transaksi, yaitu 500.000. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah 19.900. Nah, di sini terlihat uang yang dibayarkan lebih besar dibandingkan uang pengikatan kontrak pada saat awal. Sehingga perusahaan mengalami kerugian dan harus mencatatkan kerugian tersebut pada akun exchange loss debit dengan selisihnya yaitu 2.350. Selanjutnya, exercise 12 strip 6. Nah, di sini dikatakan bahwa ada Agental Corp yang berbasis di Amerika Serikat melakukan 4 transaksi pada tanggal 6, 15, 18, dan 20. Pada tanggal 6, perusahaan membeli inventory dari perusahaan AGT sebesar 600.000 francs. Pada tanggal 15, perusahaan Agental menjual inventory kepada perusahaan SLS dengan harga $2.000, dan pada tanggal 18 menjual kembali produknya kepada TNT Corp seharga 130.000 pounds. Kemudian pada tanggal 20 membeli kembali inventory dari perusahaan berbeda, itu SDS, sebesar 160.000 US dollars. Untuk jurnal yang A, itu kita diminta untuk membuat jurnal pada saat transaksi tersebut terjadi. Transaksi tersebut, jurnal yang akan dibuat pada bagian A ini adalah untuk pembelian transaksi pertama dulu, itu pada tanggal 6 November, karena perusahaan ini membeli inventory, maka dia harus mencatatkan dengan mendebet inventory, mengkredit account payable foreign currency. Dengan total harga yang dicatatkan adalah $294.000. $294.000 ini didapat dari penghitungan melalui perkalian antara 600.000 franc dari total harga transaksi dikalikan dengan spot rate saat pembelian, yaitu 0,49 yang tertera pada soal. Lalu untuk tanggal 15, karena perusahaan Agental melakukan penjualan, maka
Jurnal yang dibuat adalah mendebit account receivable foreign currency dan mengkredit sales seharga $200.000. Kenapa langsung $200.000? Karena perusahaan Agentel ini adalah based on US, jadi tidak perlu dirubah lagi dengan mengkali atau membagikan kepada spot rate karena mata uang yang dipakai untuk pelaporan keuangan adalah US dollars, jadi tidak perlu dirubah lagi. Lalu untuk tanggal 18 November, perusahaan Agentel kembali menjual barang kepada TNT Corp. Nah, berarti karena menjual kembali, jurnalnya sama dengan tanggal 15, namun karena di sini satuan mata uangnya itu pounds, maka kita harus mengkonversikannya kembali ke dalam mata uang dollars dengan cara mengkalikan 130.000 pounds dengan spot rate saat itu, yaitu 1,506 pounds per dolar. Lalu di tanggal terakhir, tanggal 20, perusahaan Agentel membeli inventory dari perusahaan SDS. Nah, karena di sini satuannya juga sudah dollars, maka tidak perlu dirubah lagi. Sehingga angkanya langsung di jurnal. Lalu untuk akunnya, itu dengan mendebit inventory, mengkredit account payable foreign currency. Lalu lanjut di bagian yang B. Di bagian B itu soal meminta untuk memberikan pernyataan bahwa transaksi yang telah terjadi ini mengalami kerugian atau laba atau keuntungan selama dari tanggal 4 transaksi tersebut ke tanggal 31 Desember untuk penyesuaian. Oke, lalu untuk perusahaan AGT dulu yang pertama. Perusahaan AGT yang pertama kita lihat karena dia menggunakan satuan mata uangnya francs, maka kita bandingkan pada spot rate awal tanggal 6 November dengan Desember 31. Frank pada 6 November yaitu spot rate-nya 0,49, sedangkan frank pada Desember 31 yaitu 0,46. Karena mengalami penurunan dan kita membeli barang, otomatis kita karena memegang account payable, sehingga kita mengalami keuntungan, yaitu karena utang kita menurun dan tidak perlu membayar lebih banyak lagi sesuai dengan kontrak transaksi, sehingga langsung di jurnal saja mendebit account payable, foreign currency, mengkredit exchange gain. Untuk penghitungan angka transaksinya, tinggal dikurangkan saja 0,49 pada saat awal, dikurangkan dengan 0,46 pada saat adjustment, lalu dikalikan dengan nominal transaksi, yaitu 600.000. Lalu untuk perusahaan SLS, dicek lagi untuk mata uangnya, yaitu dia menggunakan real, karena berasal dari Rio de Janeiro, Brazil. Oke. Lalu dibandingkan real pada saat transaksi yaitu 0,409 dengan real pada saat penutupan transaksi yaitu 0,398. Nah, penurunan real ini berdampak kepada kerugian kepada si perusahaan Agentel Corp. Karena si perusahaan Agentel ini menjual pada tanggal 15 ini, sehingga langsung di jurnal saja dengan akun mendebit exchange loss dan mengkredit account receivable foreign currency. Penghitungan tetap sama untuk nominalnya, dikurangkan dulu nominal yang lebih besar, dikurangkan yang lebih kecil, lalu dikalikan dengan nilai transaksinya. Lalu untuk perusahaan TNT pada saat tanggal 18, karena menggunakan satuan pounds, spot rate pada saat itu adalah 1,506. Sedangkan pada 31 Desember, spot rate untuk pounds sendiri adalah 1,482. Karena mengalami penurunan dan jenis transaksi yang dilakukan adalah penjualan, otomatis perusahaan Agentel ini juga mengalami kerugian. Nah, jadi langsung di jurnal saja dengan mendebit exchange loss, mengkredit account receivable foreign currency, dengan cara penghitungannya tetap sama, yaitu mengkurangkan 1,506 nominal yang lebih besar, dikurangkan 1,482 nominal yang lebih kecil, lalu dikalikan dengan 130.000 pounds. Lalu untuk perusahaan terakhir, yaitu perusahaan SDS, bisa dilihat bahwa perbandingan spot rate pada saat tanggal 20 November dengan Desember 31 juga mengalami penurunan. Di sini perusahaan SDS berasal dari
berasal dari Inggris juga, jadi menggunakan pounds. Nah, sedangkan pounds pada saat itu juga menurun, yaitu dari angka 1,498 menurun menjadi 1,482, sehingga perusahaan mengalami keuntungan karena transaksi yang terjadi di sini adalah transaksi pembelian. Nah, jadi jurnalnya adalah dengan mendebit account payable foreign currency dan mengkredit exchange gain. Dengan angka penghitungan tetap sama, yaitu mengurangkan 1,498 dikurang 1,482 dikalikan dengan jumlah transaksi yaitu 160.000 pounds. Lalu selanjutnya untuk exercise 12 strip 7. Pada exercise 12 strip 7 ini dikatakan bahwa perusahaan ASI telah menyelesaikan instalasi software pengembangan sistem akuntansi dengan total harga Rp300.000 pada tanggal 2 Oktober 2008 yang langsung diikatkan kontrak oleh perusahaan ASI ini dengan forward contract dengan forward rate-nya adalah Rp0,473 dengan masa tenggang 4 bulan sampai dengan bulan Februari 2009. Dan di sini juga diberitahukan bahwa data spot rate pada tanggal 2 Oktober yaitu 0,4737, forward rate yang diikat kontrak untuk 4 bulan ke depan yaitu 0,4730, lalu spot rate pada saat adjustment yaitu 0,4895, dan forward rate saat adjustment yaitu 0,4810. Dan juga spot rate terakhir untuk pelunasan yaitu 0,4950. Pada bagian A, kita diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan oleh perusahaan ASI selama untuk mencatat transaksi hingga pelunasan kontrak pada 1 Februari. Oke. Mulai dari tanggal 2 Oktober terlebih dahulu, yaitu pada saat mengikatkan kontrak. Pada saat tanggal 2 Oktober, perusahaan ASI membuat 2 jurnal, yaitu yang pertama, jurnal penjualan dulu kepada perusahaan yang ada di luar negeri tersebut, yaitu dengan mencatatkan account receivable foreign currency di debit dan mengkredit sales. Dengan angkanya itu dengan mengkalikan spot rate saat itu dengan nilai transaksi yaitu 300.000 sehingga menghasilkan 142.110 US dollar. Lalu pada saat hari itu juga ASI Company ini langsung mengikatkan forward contract dengan salah satu falas. Jadi langsung dilakukan jurnal juga yaitu dengan mendebit dollar receivable to exchange dealer dan mengkredit foreign currency payable from exchange dealer. Angkanya berapa? Angkanya didapatkan dari perkalian antara nilai transaksi dengan forward rate yang telah disepakati pada saat awal, yaitu 0,4730. Lalu kita lanjut ke Desember 31 pada saat adjustment. Pada saat adjustment, di sini perusahaan SI langsung membuat jurnal untuk mengakui kerugian atau keuntungan yang didapatkan dari forward contract tersebut. Yang pertama yaitu dengan mencatatkan account receivable foreign currency dan mengkredit transaction gain. Gain-nya ini terjadi karena spot rate pada saat hari itu mengalami kenaikan, yaitu dari angka 0,4895 menuju 0,4737. Karena perusahaan ASI ini memegang account receivable dan spot rate-nya naik, sehingga dia mengalami keuntungan. Lalu angka penghitungannya tinggal dikurangkan saja 0,4895 dikurangkan 0,4737 lalu dikalikan 300.000. Lalu di sisi lain pada saat si perusahaan ASI ini mengikat kontrak dengan falas, dia kan memiliki hutang dengan falas. Nah, pada saat tanggal 31 adjustment, forward rate-nya
naik juga, sehingga pada saat si perusahaan ini memegang utang dan forward rate-nya naik, maka si perusahaan ini juga mengalami kerugian, yaitu dengan perbedaan sebesar 80 poin. Jadi tinggal untuk penghitungannya dikurangkan 0,4810 dikurangkan 0,4730 dikalikan dengan nilai transaksi 300.000. Lalu di jurnal dengan akun transaction loss pada debit dan mengkredit foreign currency payable from exchange dealer. Lalu pada tanggal 1 Februari pada saat pelunasan, ESI yang memiliki account receivable langsung menerima uang pembayaran dari si klien. Nah, si perusahaan ESI ini langsung mencatatkan dana yang didapatkan dengan mendebet akun investment in foreign currency dengan totalnya 148.500. Nah, 148.500 ini dapat dari mana? Dapat dari total transaksi dikalikan dengan spot rate pada saat hari itu, yaitu sebesar 0,4950. Karena si klien tidak ada ikatan kontrak untuk forward rate, jadi klien tetap mengikuti spot rate. Lalu untuk account receivable foreign currency, kita langsung catatkan di kredit dengan mengalihkan total transaksi 300.000 dengan kontrak rate, dengan forward rate atau kontrak rate yang sudah disetujui dengan falas di awal, yaitu 0,473. Sehingga kalau bisa dilihat sesuai dengan jurnal yang ada, uang yang didapatkan melebihi uang yang sesuai kontrak, sehingga si perusahaan ESI ini mengalami keuntungan transaction gain dengan selisih $1.650. Lalu setelah si perusahaan menerima uang dari klien, karena uangnya masih berada dalam mata uang asing, belum pada satuan dolar, maka si perusahaan ini langsung pergi ke falas untuk menukarkan uang yang didapatkan dengan forward rate, yaitu dengan forward rate yang sudah disetujui di awal, yaitu 0,4730. Jadi langsung dilakukan jurnal, yaitu foreign currency payable from exchange dealer di debit dengan mengkalikan angka 300.000 dengan forward rate terakhir setelah adjustment, yaitu 0,4810. Lalu mengkredit cash, yaitu cash yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan ini. Si perusahaan ini hanya mengeluarkan cash sebesar forward rate pada saat awal, karena pada saat awal dia sudah mengikat janji, yaitu dengan forward rate 0,4730, sehingga dari kedua akun tersebut terdapat selisih keuntungan bagi perusahaan sebesar $2.400. Lalu pada jurnal terakhir, perusahaan mencatatkan uang yang diterima oleh si perusahaan dalam bentuk dolar setelah ditukarkan dengan si falas, yaitu dengan mendebetkan cash, mengkreditkan dollar receivable to exchange dealer sebesar nilai transaksi dari transaksi tersebut 300.000 dikalikan dengan kontrak rate yang disetujui, yaitu 0,4730, sehingga menghasilkan angka 141.900. Soal terakhir di exercise 12.9 di sini dikatakan ilustrasi bahwa Sharon Myers, seorang kepala divisi keuangan, menyarankan kepada perusahaannya untuk menginvestasikan 900.000 Swedish kronas ke sebuah falas, karena dia mengharapkan adanya keuntungan dari kontrak rate yang akan dia majukan itu, karena dengan alasan spekulasi. Lalu di sini tersedia spot rate pada saat transaksi, yaitu pengikatan kontrak, yaitu 1 November sebesar 0,5045. Lalu forward rate yang sudah diikat pada saat hari itu yaitu 0,5085. Lalu spot rate pada saat akan dilakukan adjustment yaitu 0,4981. Lalu forward rate saat melakukan adjustment 0,4996. Dan juga spot rate pada saat dia akan mendapatkan pelunasan
yaitu 0,4826. Nah, di sini soalnya meminta untuk membuatkan jurnal terkait dari semua transaksi yang ada di atas berkaitan dengan forward contract. Nah, pada saat 1 November, saat menjual mata uang Swedish-nya ini kepada si Falas, perusahaan akan mencatatkan dollar receivable to exchange dealer pada debit dan mengkreditkan foreign currency payable from exchange dealer. Lalu nominalnya dapat dari mana? Dapat dari nilai transaksi 900.000 dikalikan dengan spot rate pada saat dia menyerahkan uang tersebut, yaitu 0,5045, sehingga menghasilkan uang 454.050 US dollars. Lalu beranjak ke tanggal 31 Desember, si perusahaan harus melakukan adjustment terhadap transaksi mata uang asing yang ia lakukan, yaitu dia akan menandingkan spot rate pada saat tanggal 31 Desember dengan spot rate pada saat awal transaksi, yaitu 1 November. Nah, di sini terlihat spot rate-nya menurun. Sedangkan si perusahaan ini memiliki account receivable. Nah, karena spot rate-nya menurun dan perusahaan memegang account receivable, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sehingga perusahaan tersebut harus mencatatkan jurnal dengan mendebit transaction loss, mengkredit dollar receivable to exchange dealer. Untuk angkanya didapat dari pengurangan antara forward rate dengan spot rate. Itu dikurangkan sehingga menghasilkan angka 4.410. Lalu pada tanggal 30 Januari pada saat melakukan pelunasan, si perusahaan tersebut dia akan menarik kembali uang yang telah ditanamkan di falas tersebut. Nah, jadi dia akan tukar lagi dan dia akan langsung menjurnal dengan mendebit investment in foreign currency. Investment in foreign currency, lalu mengkredit dollar receivable to exchange dealer. Nah, investment in foreign currency ini dapat dari mana? Didapat dari nilai total transaksi 900.000 dikalikan dengan spot rate pada saat hari itu juga, yaitu 0,4826. Karena sesuai dengan real uang yang dia dapat, spot rate pada saat pelunasan. Lalu dollar receivable to exchange dealer, yaitu uang yang dijanjikan di kontrak tersebut, dia harus mencatatkannya sesuai dengan forward rate sesuai dengan adjustment, yaitu dikalikan dengan nilai transaksi 900.000 dikalikan dengan forward rate saat melakukan adjustment, yaitu 0,4996, sehingga menghasilkan angka 449.640. Nah, di sini terlihat bahwa account dollar receivable-nya lebih besar dibandingkan investment in foreign currency. Karena uang yang didapat lebih kecil dibanding perubahan kontrak, sehingga si perusahaan ini mengalami transaction loss dan ditaruh pada sisi debit dengan mengurangkan saja, yaitu 449.640 dikurangkan 434.340. Setelah menukarkan uangnya kembali, si perusahaan ini akan mencatat bahwa dia sudah membayar utangnya kepada si falas, yaitu utang dari mata uang asing yang sebelumnya, yaitu dengan mendebit foreign currency payable from exchange dealer dan mengkredit cash. Angkanya didapatkan dari 900.000 Swedish kronas yang dia investasikan, dikalikan dengan forward rate yang telah diikat pada saat awal, yaitu 0,5085. Karena dia mengikatkan kontrak pada saat awal, yaitu 0,5085, maka ia harus membayar sebesar itu juga. Jadi, si perusahaan ini mengalami kerugian karena investasi Swedish kronasnya malah mengalami penurunan, bukannya mengalami kenaikan. Terima kasih, demikian yang dapat saya jelaskan. Selamat sore.